Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang apa itu trademark ya. Pernah nggak sih kamu beli sesuatu cuma karena logonya familiar, padahal produknya banyak banget pilihannya, tapi kamu tetap pilih itu? Nah, itu bukan kebetulan, itu karena kekuatan merek dagang. Trademark itu sama dengan merek dagang. Merek dagang yaitu tanda yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang. Nah, gunanya trademark ini untuk membedakan antara barang satu dengan barang lainnya. Bentuknya bisa macam-macam, bisa nama brand, logo, bahkan slogan. Tanpa merek dagang, semua produk akan terlihat sama dan sulit dibedakan. Ini fungsi merek dagang atau trademark itu digunakan sebagai tanda yang digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan usaha dan atau barang atau jasa yang membedakan dari pihak lain. Nah, adapun fungsi utamanya yaitu sebagai identitas produk atau jasa, dan menunjukkan asal-usul barang atau jasa serta menjamin kualitas, dan juga ada sebagai memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan nilai ekonomi. Adapun juga jenis-jenis merek dagang yaitu ada 3. Merek dagang atau trademark itu digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan. Yang kedua yaitu merek jasa, digunakan membedakan jasa yang diberikan oleh suatu badan usaha atau seseorang yang melakukan usaha tersebut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu merek kolektif, itu digunakan secara bersama-sama oleh anggota atau suatu organisasi atau kelompok usaha yang menunjukkan karakteristik sama dari barang atau jasa mereka. Apa itu persyaratan-persyaratan dalam prinsip pendaftaran ya? Mengapa prinsip pendaftaran itu ada prinsip-prinsipnya? Karena dalam prinsip pendaftaran itu kita bisa memulai mana yang bisa kita pilih, dalam artian apa yang harus kita penuhi dalam prinsip pendaftaran tersebut. Makanya ada terus yang disebut penolakan dalam pendaftaran. Karena apa? Penolakan dalam pendaftaran itu biasanya karena adanya data yang mungkin tidak terlalu penting sehingga pendaftaran kita itu bisa ditolak ataupun sebagainya ya. Contoh kecilnya itu kita mendaftarkan suatu nama tapi ada beberapa yang tidak bisa kita penuhi lah, maka dari itu ada penolakan dari pihak pendaftaran tersebut, entah itu pendaftaran apa saja dan meliputi semua aspek sudah. Ya, di Indonesia merek dagang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Artinya kalau sebuah brand sudah terdaftar, orang lain kok boleh menggunakan ada logo yang sama. Kalau dilanggar bisa kena sanksi hukum. Makanya banyak bisnis sekarang mulai mendaftarkan merek mereka agar aman secara legal. Banyak orang mengira brand dan trademark itu sama. Padahal brand adalah identitas secara keseluruhan. Sedangkan trademark adalah bagian yang dilindungi secara hukum. Jadi kalau kamu punya bisnis, penting banget untuk punya dan melindungi merek dagangmu. Karena di balik sebuah logo sederhana, ada identitas, usaha, dan perlindungan hukum. Jadi sekarang kamu tahu kan kenapa merek dagang itu penting? Kalau kamu punya bisnis, jangan lupa lindungi brand kamu dari sekarang. Sebuah merek dagang terlihat sederhana, hanya sebuah nama, sebuah logo. Tapi, di balik itu, ada proses panjang yang tidak selalu terlihat, ada kepercayaan yang dibangun, sedikit demi sedikit. Ada konsistensi yang membuat orang akhirnya mengingat, dan tanpa disadari, merek itu menjadi pilihan. Karena pada akhirnya, orang tidak hanya membeli produk, mereka membeli rasa percaya.